Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninin Eka Yuliarningsi, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SDN Rangka 1 Surabaya, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam hal memenuhi tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa yang pertama, anak adalah kertas kosong, di mana anak ini bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Dalam pembelajaran di kelas, orang dewasa yang dimaksud adalah guru. Yang kedua, teacher-centered learning. Pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran itu berpusat pada guru yang aktif, guru yang mentransfer ilmu. Jika gurunya pintar, maka muridnya juga akan pintar. Yang ketiga, perlu ketercapaian materi dan pencapaian nilai KKM. Anak-anak perlu mencapai nilai KKM atau nilai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang keempat, saya percaya bahwa jika siswa itu duduk diam akan lebih baik karena mereka lebih fokus dalam menerima pembelajaran. Yang kelima, selama ini dalam pembelajaran lebih banyak menekankan pada aspek kognitif, lebih sering diutamakan daripada aspek yang lainnya. Semua siswa perlu menguasai seluruh materi yang diberikan oleh guru, dan semua anak mampu menerima cara penyampaian materi dengan metode yang sama. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa anak bukanlah tabula rasa. Tujuan kita menuntun, memfasilitasi atau membantu potensi apa yang sudah ada pada diri anak. Pendidikan itu berpihak pada anak. Pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dibutuhkan anak. Misalnya memberikan game edukatif, karena pada dasarnya kodrat anak adalah bermain. Pendidikan itu memerdekakan anak. Pendidik atau guru memberikan pengajaran yang berguna bagi kehidupannya kelak. Pendidik memberikan kebebasan belajar sesuai bakat, minat, dan kreativitas masing-masing siswa. Kita perlu menghargai karakteristik belajar anak. Cara belajar bukan sekedar duduk diam dan mendengarkan. Peran pendidik atau guru adalah menuntun, maka lebih cermat melihat potensi bakat yang ada pada diri anak nantinya. Guru sebagai fasilitator, anak sebagai subjek, bukan objek. Maka pembelajaran lebih efektif jika berpusat pada siswa atau student center. Pendidikan itu sesuai dengan kodrat zaman. Maka kita perlu memberikan pembelajaran yang inovatif sesuai perkembangan zaman saat ini. Belajar itu menuntun tingkah laku, bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya merancang pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik.
membuat kesepakatan kelas agar siswa nantinya bertanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya, menerapkan pembelajaran student center dengan melibatkan peserta didik aktif, menerapkan konsep merdeka belajar, menghargai karakteristik belajar anak. Saya memberikan kebebasan belajar sesuai bakat, minat, dan kreativitas masing-masing. Perlu menerapkan sistem ANMONG, pendidik yang menuntun, bukan menuntut. Menuntun sesuai dengan potensi yang ada pada diri anak, bukan menuntut sesuai dengan keinginan seorang guru. Memberikan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan penerapan profil pelajar Pancasila. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, serta menerapkan sistem pembelajaran abad 21 yang memiliki keterampilan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, keterampilan kolaborasi, dan kreatif. Kesimpulannya, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara perlu kita laksanakan di kelas dan di sekolah. Di antaranya adalah pendidikan itu bukan hanya sekedar ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik, dan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Terima kasih, salam merdeka dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.